Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pelajar seluruh Indonesia? Tentunya mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Kami bidang pengajian ilmu pengetahuan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menghadirkan Siniar Inspirasi Pelajar. Siniar Inspirasi Pelajar akan menghadirkan pelajar-pelajar berprestasi untuk menceritakan pengalaman mereka. Selain berbagi pengalaman, Siniar bertujuan untuk memotivasi pelajar seluruh Indonesia. Nah, Siniar Inspirasi Pelajar episode pertama ini akan mengundang dua narasumber dari SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen yang berhasil meraih juara riset internasional ASEAN Innovative Science atau ISEF 2022 dan penulis jurnal SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen. Nah, di sini kita akan mengulik mulai dari proses persiapan, proses perlombaan, dan kesan mereka setelah menjadi seorang juara. Jadi yuk langsung aja kita sambut dua siswa berprestasi kebanggaan kita semua, Aryana Lini dan Alia Ifah. Nah, di sini sudah hadir Aryana Lini dan Alia Ifah ya. Luar biasa kalian menjadi juara internasional ISEF ini di tahun 2022. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, teman-teman yang ada di sana mungkin belum mengenal kalian. Boleh kalian mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Alia Ivan Kamila. Saya dari kelas 12 dari SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen. Pertama pengalaman organisasi saya untuk kemarin saya merupakan ketua pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah sama Trend Science Muhammadiyah Sragen. Untuk SMP saya pernah menjadi sekretaris umum PRIPM SMP Aisyah School Malang, dan juga di Trend Science itu ada Science Club, jadi saya termasuk ketua Science Club riset sama Trend Science Muhammadiyah Sragen. Wah, keren sekali. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk pengalaman atau penghargaan yang pernah saya dapatkan, kemarin kami berdua tim alhamdulillah mendapatkan gold medal di ISEF International tahun 2022, dan untuk sebelumnya kami pernah mengikuti lomba I2 ASPO mendapatkan medali perunggu, dan sebelumnya pernah menjadi finalis untuk LKTN STEM Competition dan juga finalis PSN IPB dan juga finalis dari LKTI A ISEF UNER. Wah, luar biasa, banyak banget ya penghargaan yang sudah diterima. Oke, sekarang kita ke sebelahnya nih. Boleh silahkan memperkenalkan diri. Oke, pertama-tama, hai seluruh pelajar Indonesia. Nama saya Aryana Lini Farzana, bisa dipanggil Alin, dari kelas 12 dari SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen. Oke, kalau untuk penghargaan yang pernah diterima apa aja nih? Untuk penghargaan yang pernah saya terima itu karena kita kan satu tim, jadi jadi yang tadi sudah disebutkan, dan juga saya juga pernah menjadi finalis di lomba Olimpiade Matematika KMS. Oke, jadi kurang lebih penghargaan yang diterima sama ya. Sama. Namanya ada dari bidang matematika tadi. Kalau riwayat organisasinya sendiri? Untuk yang terbaru ini saya menjadi ketua bidang pengkajian ilmu pengetahuan pimpinan ranting SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen. Lalu saya juga menjadi sekretaris di majalah Spektrum. Itu adalah redaksi majalah di SMA Trend Science. Terus saya juga menjadi ketua klub sains astronomi. Wah, keren banget sih kalian ya. Masih SMA tapi sudah banyak sekali penghargaannya. Kalau ini bisa dipanggil siapa, Alia? Biasanya dipanggil Aing. Biasa dipanggil Aing. Ya. Kalau ini biasanya dipanggil Alin. Oke, jadi teman-teman ini ada nama panggilan, ada Aing dan Alin. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini ya. Ini adalah gold medal yang kalian terima ya di ISEF 2022 ini. Wah, keren banget. Ini sudah ada bukti nyata karya pelajar Muhammadiyah yang menginternasional gitu. Ini keren banget ya. Oke, lanjut aku mau ada bertanya-tanya nih tentang kalian supaya nanti bisa menginspirasi pelajar-pelajar Indonesia gitu ya. Yang pertama nih, kalian kan untuk mengikuti sebuah perlombaan yang sampai internasional itu tentu persiapannya nggak sedikit ya.
kalau tahapan apa saja sih yang kalian lakukan atau yang kalian lewati bisa sampai mengikuti perlombaan internasional ini? Baik, tahapannya pertama untuk informasi perlombaan ya, kami mendapatkan dari pembimbing kami untuk pembimbing tim riset SMA Trans Muhammadiyah Sragen. Lalu untuk tahapan-tahapannya seperti lomba pada umumnya, tapi karena ini lomba internasional, untuk ISEF sendiri, untuk peserta tahun ini ada 447 peserta tim Oke. dari 20 negara di seluruh dunia. Gitu. Jadi untuk tahap pertama itu kan ada submission paper, jadi extended abstraknya dibutuhkan. Jadi kami mempersiapkan extended abstract itu dari mulai ide sampai latar belakang, metodologi, ya paper pada umumnya lah seperti itu. Lalu setelah itu kami kumpulkan dan menunggu pengumumannya. Jadi kalau misalnya paper kami terima untuk lolos ke tahap berikutnya, kami akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance seperti pada umumnya juga. Setelah itu tahap paling menentukan di lomba LKTI itu adalah tahap presentasi. Jadi kami mempersiapkan presentasinya bersama pembimbing kami dan tim lain juga. Kalau untuk ISEF tahun ini SMA Trans Science itu mengirim 6 tim. Jadi mendapatkan 3 gold medal, 2 silver medal, dan 1 untuk bronze medal. Oke, jadi ternyata banyak ya dari SMA Trans Science Muhammadiyah Sragen ini yang dikirimkan timnya, dan kalian merupakan salah satu dari tim itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya, dari pertama latar belakang, metodologi itu pasti tidak mudah gitu ya, tapi kalian bisa melewati ini. Kemudian yang selanjutnya, persiapan apa saja sih yang dilakukan untuk mengikuti perlombaan? Kalau tadi kita udah bicara tentang tahap, sekarang kita bicara persiapannya nih. Oke, jadi ya seperti membuat jurnal pada umumnya ya, riset itu kan kita harus brainstorming ide dulu, kita harus nyari ide apa sih yang bagus. Nah, kebetulan di Trans Science ini tuh ada satu tempat namanya bedeng. Nah, itu kayak tempat penyimpanan kayak barang-barang yang nggak terpakai. Nah, dari situ tuh kita lihat, oh ini masih pakai asbes. Tapi asbesnya tuh kayak mungkin rawan bocor dan kalau misalnya jatuh tuh sering cepat pecah. Makanya kita tuh mau mencari solusi gimana sih caranya biar kita tuh bisa bikin asbes yang kuat dan juga tuh ramah lingkungan karena SMA Trans itu dikelilingi sama lahan tebu. Oke, ini asbes ya. Jadi judul kalian di penelitian itu tentang asbes? Iya. Oke, judulnya apa? Judulnya itu adalah The Best Asbestos. Woi, keren. Oke, boleh lanjutin lagi. Oke, abis misalnya udah dapet idenya, kita mulai cari bukti-bukti validnya. Kita cari di jurnal berbahasa Inggris, jurnal berbahasa Indonesia, semuanya kita lalui bersama. Wah, keren. Iya, nanti biar kita punya dasar yang valid untuk pembuatan produknya itu. Setelah itu, nanti kita baru implementasikan, kita coba. Misalnya kita membuat rasio segini, ternyata salah, kita bikin lagi. Itu benar-benar membuat produknya sampai kemarin itu 3 kali membuat produknya. Percobaan itu ya, untuk menentukan bahan-bahannya gitu ya. Setelah sudah kita mulai bikin papernya. Oke, gitu jadi diawali dari keprihatinan kalian melihat sebuah bedeng gitu ya, kemudian menjadi sebuah ide yang sangat luar biasa gitu, yang sampai bisa meraih medali emas ini, sangat luar biasa. Nah, tentunya dari awal kalian ada tahapan menentukan latar belakang, menulisnya, kemudian melihat fenomenanya itu banyak rintangan dan halangan ya? Atau mulus-mulus aja? Enggak sih. Banyak rintangan dan halangan ya. Nah, boleh dong diceritakan rintangan dan halangan seperti apa sih yang kalian rasakan sampai ke sini gitu? Pertama sih tadi, pasti kita nemuin jurnal, kumpulan jurnal, ada orang yang pernah bikin asbes. Oh kayak gini, mereka bikin dari ini, oh kita coba ya bikin ini, tambahin ini, terus ngurangin rasio karena kita merubah bahan, otomatis mengubah rasio, jadi harus tambahin ini. Salah kemarin tuh, ini malah jadi bisa kalau kena air malah rusak, terus ini kurang ini. Akhirnya lama juga sampai ini gimana? Karena kemarin kan musim hujan juga kan, nggak kering, jadi kayak ini nggak kering gimana? Terus ya habis itu karena kami di pondok kan, penulisan paper itu kan harus terfokus ya, maksudnya harus sering banget di depan laptop gitu ya. Sedangkan kalau di asrama kan di pondok apalagi dijadwalkan pemakaian laptopnya, jadi kami benar-benar harus seperti nanti di lab komputer itu nyari ini. Sebenarnya itu bukan rintangan sih, lebih mendisiplinkan kami lagi
persiapannya harus lebih matang lagi Oke. berarti. Oke, jadi ada rintangan atau halangan itu di jadwal penggunaan laptop ya. Iya. Wah, keren banget nih anak pondok gitu ya yang tidak bisa 24 jam megang laptop, tapi malah justru itu mendisiplinkan ya, Iya. mendisiplinkan supaya setiap ada jadwal kalian langsung mengerjakan seperti itu ya. Terus percobaan juga sempat gagal gitu ya karena bahan-bahan yang mungkin kurang pas gitu. Kalau bahannya sendiri itu dari apa sih asbesnya? Asbesnya itu dari limbah ampas tebu, Oke. habis itu dari limbah kertas dan Oke. cangkang telur. Oh, dari limbah ya, dari limbah bisa jadi atap gitu ya. Jadi bisa berguna limbah itu. Limbah dari tebu. Iya. Itu karena kalian dekat dengan perkebunan tebu. Iya. Wah, ini ini perkebunan tebu. benar-benar luar biasa ya teman-teman pelajar se-Indonesia. Idenya sangat luar biasa. Gimana yang tadinya limbah bisa jadi bahan yang bermanfaat gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, terus teman-teman ini kan masih SMA tapi sudah memiliki penelitian yang menghasilkan dan bermanfaat gitu. Gimana sih perasaan kalian? Karena kan kalian ngikutnya perlombaan ini banyak jenjangnya dan sampai internasional gitu ya. Gimana perasaan kalian terhadap peserta lain dari 20 negara lain ya? Dan sekian ratusan tim tadi ya. Iya. Itu gimana perasaan kalian? Ya sebenarnya kan deg-degan loh, pasti deg-degan. Apalagi pas lagi tahap penilaian presentasi. Tapi ya kita tetap berusaha untuk semaksimal mungkin di situ. Jadi kita tetap berkompetisi dengan sportif dengan peserta yang lainnya. Dan juga kita tetap memfokuskan diri untuk berusaha semaksimal mungkin biar kita tuh bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kayak gitu sih. Iya benar. Jadi perasaannya tuh ya deg-degan, Iya, deg-degan gitu ya. Apalagi melihat peserta lainnya Iya. gitu ya. Dan juga pas lihat penelitian lain kok bagus-bagus semua. Gitu merasa Iya. minder gitu, ada merasa mindernya gitu ya. Tapi kalian gimana tuh untuk tetap membangun percaya dirinya? Ya kan kita satu tim berlima. Oke. Nah kita saling menguatkan satu sama lain. Ayo pasti bisa, pasti bisa. Pasti ada kadang kita down, kadang itu kita saling mendorong satu sama lain untuk saling percaya diri. Karena kita pasti harus butuh support system juga. Support system itu dari tim dan dari pembimbing. Iya benar-benar. Iya. Jadi ada support system karena kalian tim saling menguatkan satu sama lain gitu Iya. ya. Pas presentasi mungkin panas dingin itu biasa lah ya gitu ya. Biasa banget itu. Biasa banget lah ya. Yang penting gimana kalian bisa tetap fokus untuk menyampaikan isi dari penelitian kalian itu. Wah luar biasa. Kemudian nih kan kalian satu tim itu ada 5 orang. Iya. Tentunya ini kerjasama dong, gitu Iya. kan? Gimana kerjasama kalian dalam tim? Jadi awal tim kan berlima. Jadi kami melakukan pembagian job desk lah begitu. Oke. Oh nanti Aing bagiannya ini ya, nanti Alin bagiannya ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Udah dibagi. Kadang kan ada kesibukan-kesibukan lain, entah dari tambahan sekolah karena kita Anak pondok pondok kita kan. nyuci sendiri kan. Cucian belum nih, aku nyuci dulu ya, kamu ngerjain dulu ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kita bagi meskipun ada kekurangan itu saling membantu. Kadang kan, aduh aku mentok banget di latar belakangnya, udah ini aja ya. Ini coba tak editin. Oh iya gitu. Jadi lebih ke ada pembagiannya tapi saling membantu lah gitu. Oke, jadi tetap ada job desk-nya, tapi misalnya ada yang belum selesai tetap dibantu ya, karena memang kerjasama tim gitu. Wah, keren banget. Karena walaupun di pondok gitu ya, nyuci sendiri dengan jadwal yang ada gitu, nggak menghalangi kalian untuk bisa tetap bekerja sama tim secara kompak gitu ya. Kemudian kalian ini kan jarang ya orang-orang yang kayak kalian nih, tapi mudah-mudahan semua pelajar di Indonesia mulai terinspirasi untuk mengikuti perlombaan. Nah, kalian ini kan salah satu dari sekian orang gitu, dan salah satu dari sekian orang juga yang nggak mau ikut perlombaan gitu. Tapi kalian mau mengikuti perlombaan ini, mau berjuang dari awal gitu. Itu motivasi apa sih yang mendasari kalian untuk mau mengikuti perlombaan ini? Ya yang pertama itu kan yang tadi ada bedeng yang atapnya mungkin masih bocor dan juga gampang pecah. Itu sih kita ingin menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu kan memang tujuan riset itu untuk menyelesaikan permasalahan sekitar kita kan. Nah habis itu kita juga pengen cari pengalaman. Karena ini benar-benar bisa bikin kita untuk belajar lebih banyak. Apalagi ini adalah ajang internasional.
Terus abis itu kita juga pasti ada rasa untuk ingin membanggakan orang tua dan alma mater. Orang tua Iya, dan alma mater. Karena pembimbing saya tuh pernah bilang kita harus meninggalkan sesuatu untuk sekolah kita. Nah, makanya ini adalah salah satu upaya kami semua untuk meninggalkan sesuatu itu, yaitu prestasi untuk sekolah SMA Trans Muhammadiyah Sragen ini. Wah, benar-benar bagus sekali sih dari motivasinya ya. Yang pertama peduli terhadap lingkungan gitu ya, terus membanggakan orang tua dan tentunya membanggakan alma mater kalian, SMA Trans Science Muhammadiyah Sragen. Luar biasa, dan kalian bisa meninggalkan sesuatu untuk sekolah kalian ya, itu sangat luar biasa. Kemudian nih, tadi kan untuk orang tua dan untuk alma mater gitu ya. Kalau dari kalian sendiri, pembimbingnya dari, kan kalau misalnya bikin latar belakang itu nggak mudah ya, maksudnya percobaan juga nggak mudah ya gitu. Itu kalian dibimbing oleh sekolahan gitu ya, oleh pembimbing sekolahan. Gimana proses pembimbing dari sekolahan gimana? Karena juga ini informasi lombanya dari pembimbing juga, tim riset SMA Trans Muhammadiyah Sragen. Jadi mulai dari awal, dari mulai kan ide kan, oh ada masalah ini nih, idenya apa ya kira-kira selain bikin asbes, oh ini. Ternyata ini loh, kan kadang point of view setiap orang beda kan. Kita mikirnya ini aja, ini campur ini, terus maju ke ustadznya konsultasi. Oh ini lebih baik loh kayak gini. Oh iya, jadi kita mendapatkan pemahaman baru dan oh ternyata bisa ya juga kayak gitu. Jadi konsultasinya enak sih, aktif kayak gitu, lebih cair juga, kayak ini loh gini loh kayak gitu. Terus habis itu untuk mentoring itunya, terus habis itu kan ketika papernya diterima, kita masuk presentasi itu udah mulai greget sih, karena kan tim yang dikirim tadi, jadi kita latihan biasanya presentasi bareng. Jadi dibikin urutan gitu, terus maju satu-satu, terus kita presentasiin, temen tim lain boleh tanya. Jadi tuh meningkatkan rasa kompetisi. Aduh, kamu jangan tanyanya macem-macem ya, gitu kadang gitu. Tapi ya saling feedback baik lah. Intinya teman-teman tanya, terus kita jawab, terus pas teman-teman maju kita juga tanya. Terus biasanya pembimbing juga menanyakan pertanyaan yang kira-kira akan nanti ditanyakan kayak gitu. Kalian jawabnya gimana nih kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini? Oh ya, jadi untuk pembimbing aktif, sangat baik gitulah intinya. Karena pembimbing juga, saya sangat ingat satu kata dari pembimbing itu bilang seperti ini. Kalau kalian nggak mau maksimal, tolong dihapus dong nama saya. Karena itu nama saya loh, titel saya. Gitu katanya pembimbingnya. Kalau untuk sekolah di Trans Science sendiri itu ada program di kelas 11 itu wajib melakukan penelitian. Jadi semua murid Trans Science itu pasti pernah melakukan sekali penelitian sebelum lulus. Oke, luar biasa sekali. Jadi bimbingan dari Ustadz ya, kalau manggilnya bimbingan dari Ustadz sangat luar biasa gitu ya. Sampai berlatih, kemudian konsultasi selalu dijawab dengan bagus gitu ya. Kalau dari Alin sendiri perasaannya gimana tentang pembimbing di sekolahan? Saya sih bersyukur banget ya, karena alhamdulillah kita dapat pembimbing yang benar-benar membimbing dari awal sampai akhir. Dan yang tadi proses latihannya itu juga benar-benar diawasi secara ketat. Kalau misalnya kita salah jawab nanti dibenerin, oh gini jawabnya, lebih bagus kayak gini. Dan itu benar-benar dibimbing dari awal sampai akhir. Makanya menurut saya pembimbingnya itu sudah sangat-sangat bagus. Dan alhamdulillah sekarang para pembimbing untuk riset itu sudah mendapatkan sertifikasi. Wah, luar biasa. Ini ada nah ini saya dapat nih dari tim, ada invensi integrasi Trans Science. Ini apa nih, boleh kalian jelasin? Tadi kan sempat disinggung program dari SMA Trans Science adalah ketika kelas 11 kami wajib melakukan sekali penelitian sebelum lulus sebagai standarisasi lulusan Trans Science. Nah ini adalah buku pertama yang dicetak setelah program itu. Jadi ini semua kumpulan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya ada lomba, sebenarnya kita tinggal ambil nih, oh ini ada lomba ini, oh ini loh penelitiannya udah ini. Jadi tinggal ambil dari ini sih. Gitu. Bikin papernya. Oh gitu. Jadi dari jurnal yang tadi itu mewajibkan siswa sebelum lulus tuh membuat yang namanya penelitian. Iya. Jadi wajib milik satu penelitian. Wah, udah kayak lulusan kuliahan ya, udah kayak lulusan perkuliahan ya, keren. Dan semua dimasukkan ke dalam buku ini. Jadi ketika ada perlombaan, kalian tinggal melihat apa yang ada di sini gitu ya.
Oh iya, ini kan kalian tadi berbicara tentang jurnal ya. Iya. Jadi dari teman-teman siswa SMA Trendsign Muhammadiyah Sragen dikumpulkan ke sini. Jurnal apa nih yang kalian SMA Trendsign buat nih? Kalau SMA Trendsign sendiri itu punya jurnal namanya JISKU. Jisku. Mm-mm. Jurnal Integrasi Sains dan Quran. Oke. Yang penulisnya itu kalangan SMA. Jadi kami adalah SMA pertama yang memiliki jurnal sendiri gitu. Wah, luar biasa. Jadi SMA Trendsign Muhammadiyah Sragen ini adalah satu-satunya yang pertama kali membuat sebuah jurnal yang penulisnya adalah dari siswa. Iya. Wah, benar-benar luar biasa ya. Biasanya artikel atau penelitian ditulis mahasiswa. Sekarang siswa sangat luar biasa sudah menulis artikel gitu. Terus gimana itu prosesnya dari siswa membuat penelitian dan bisa sampai diupload ke jurnal? Jadi pertama itu karena JISKU ini adalah kerjasama antara sama Trendsign Muhammadiyah Sragen dan UMY. Jadi kemarin tim UMY itu datang untuk mengajari kami bagaimana cara mengubah hasil penelitian kami menjadi artikel lalu diupload di jurnal. Wah, luar biasa sekali. Jadi sudah ada pendampingan khusus ya dari UMY supaya siswa-siswa SMA Trendsign Muhammadiyah bisa membuat penelitian menjadi artikel dan diupload ke jurnal JISKU ya, Integrasi Sains dan Quran. Luar biasa sekali. Oke, jadi sangat luar biasa sekali ya. Di buku ini udah ada kumpulan penelitian-penelitian yang ada gitu ya dari SMA Muhammadiyah Sragen ini. Nah, kalau pembimbing untuk penelitian ini dari guru-guru sekolah atau ada dari mana nih? Guru-guru sekolah. Dari guru-guru kalian ya, ustadz-ustadznya yang membimbing itu. Luar biasa sekali. Nah, kemudian setelah kalian menjadi seorang juara dari internasional gini, ada nggak pesan untuk pelajar di seluruh Indonesia? Mungkin mulai dari Alin dulu ya. Silahkan Alin. Oke, jadi untuk seluruh pelajar Indonesia, aku mau bilang kalau misalnya ada kesempatan ambil aja, jangan takut. Walaupun mungkin rasanya bakal deg-degan, tapi itu bakal jadi pengalaman yang sangat berharga dan bakal berguna di masa depan. Jadi kalau ada kesempatan jangan lupa diambil, gitu sih. Kalau ada kesempatan jangan lupa diambil. Wah, pesannya sangat luar biasa sekali. Meskipun kita tahu kalau di depan akan banyak rintangan ya, ada halangan, tapi itu sebuah kesempatan yang barangkali nggak akan datang dua kali ya. Jadi kita ambil, kita sikat gitu ya teman-teman pelajar. Nah, kita juga mau dengar pesan langsung dari Aing nih. Silahkan Aing. Sebenarnya untuk perlombaan ya, jadi ikutin aja karena khairun nas kan anfa'uhum linnas nih. Oke. Jadi sebaik-baik manusia ya paling bermanfaat untuk manusia lain. Jadi menurut saya lomba apapun itu, sekecil apapun kelebihan kita pasti akan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, jadi berdasarkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain ya. Tentu kalau kita mengikuti perlombaan, kita belajar gitu-gitu akan nantinya bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman pelajar dari SMA Trendsign Muhammadiyah Sragen. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir banget. Ini kan kalian adalah kader-kader Muhammadiyah ya tentunya dan juga penerus bangsa gitu. Ada nggak yang ingin kalian sampaikan kepada Muhammadiyah ataupun kepada pemerintah? Boleh mulai dari Aing dulu. Untuk Muhammadiyah sih lebih itu ya, apa ya? Maksudnya untuk seluruh sekolah di Indonesia itu Muhammadiyah termasuk pendiri sekolah yang pertama. Seharusnya juga sekolahnya harus yang paling maju dong. Jadi bikin program-program yang mensukseskan sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Oke, jadi inginnya Muhammadiyah karena memang di awal juga Muhammadiyah udah membangun sekolah paling pertama gitu ya. Jadi pengennya sekolah Muhammadiyah maju, siswa-siswanya bisa maju, ngikutin perlombaan gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Kalau untuk pemerintah gimana? Ada yang mau disampaikan? Untuk pemerintah lebih membuat kurikulum yang jelas dan transparan ya, mungkin. Kurikulum ya. Oke, kurikulum yang jelas terus transparan yang artinya kalian sebagai siswa tidak kesulitan dan keberatan dalam melaksanakannya. Kalau dari Alin sendiri? Untuk saya, untuk Muhammadiyah, semoga Muhammadiyah bisa memberikan
dan lebih untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah sendiri untuk mengadakan program-program yang akan meningkatkan mutu para pelajar, kualitas pelajar Muhammadiyah. Ya mungkin salah satu contohnya untuk mendanai penelitian yang akan dilakukan di masa depan. Terus abis itu juga bisa membuat program-program baru yang pasti akan bermanfaat untuk pelajar-pelajar Muhammadiyah. Oke, kalau untuk pemerintah? Untuk pemerintah apa ya? Fasilitas mungkin apa yang ingin disampaikan, beasiswa barangkali? Ya, semoga pemerintah bisa memberikan peluang gitu ya. Semoga pemerintah bisa memberikan dorongan untuk para pelajar di seluruh Indonesia untuk selalu melakukan penelitian dan juga menghentikan ketimpangan di sistem pendidikan agar seluruh pelajar di Indonesia itu bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dan bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Oke, luar biasa sekali. Ini adalah harapan-harapan dari pelajar yang berprestasi, di mana mereka ingin fasilitas, kemudian dorongan supaya bisa lebih maju lagi, dan tentunya pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman pelajar se-Indonesia semuanya, ini adalah sesi terakhir dari obrolan kita di Siniar Inspirasi Pelajar. Terima kasih kepada Aing dan kepada Alin sudah hadir di Siniar Inspirasi Pelajar, sudah membagikan pengalaman, membagikan informasi tentang perlombaan. Mudah-mudahan ya ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman kalian di SMA Muhammadiyah dan pelajar seluruh Indonesia. Oke, baik teman-teman semuanya, kita nanti akan berjumpa lagi di Siniar Inspirasi Pelajar pada episode selanjutnya. Terus nantikan video dari kami. Kami akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.